Kalau kita mengakses website PST, membuat data statistik pertanian gitu. Dinas Peternakan yang membuat data statistik pertanian. Ini permintaan data, tetapi juga ada konsultasi. Jadi kan ada data yang berbayar, ada yang enggak. Terus ada juga nih Pak yang namanya data 0 rupiah. Itu apa sih Pak data 0 rupiah ini? Jadi 0 rupiah adalah data yang ada di Silastik, tapi kita kenakan 0 rupiah, tidak berbayar gitu ya. Nah ini untuk data-data mikro yang ada di Silastik. Jadi saya gambarkan seperti ini, data di BPS itu ada yang gratis di website BPS Provinsi Jawa Timur, kemudian ada data-data yang gratis itu di website itu sudah dalam tanda petik sudah matang ya Mbak ya, sudah matang, sudah ada rumusnya, sudah ada jadi indikator dan variabelnya. Nah data-data yang belum dirumuskan, belum ada kerangka indikatornya dan variabelnya, itu kita golongkan data mikro, dan itu berbayar. Nah untuk kalangan perguruan tinggi dan universitas, seperti sobat-sobat data semua, nah ini bisa mendapatkan dengan gratis data mikro ini, melalui akun 0 rupiah. Nah akun ini bisa didapatkan melalui akun pendaftaran akun universitas. Jadi mungkin yang mendaftarkan nanti Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen nanti mendaftarkan di Silastik akun 0 rupiah ini. Supaya setelah mendapatkan akun ini, maka ketika download data mikro di Silastik, rupiahnya jadi 0 gitu. Ya, gratis jadi ya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita di online shop biasanya kan checkpoint terakhir itu kan ada rupiah gitu ya. Nah, sedangkan kalau sudah punya akun data 0 rupiah, checkpointnya itu rupiahnya jadi 0. Tadi kan Bapak sempat nyebutin mengenai data-data mikro. Sebenarnya data mikro tuh apa sih? Terus sobat data pasti kepo kan, data mikro tuh apa sebenarnya? Kalian kepo nggak sih? Data mikro itu ya seperti tadi yang kami ungkapkan adalah data mikro itu data yang langsung ada di masyarakat gitu ya. Jadi data yang bersumber dari kuesioner kita, yang dibawa oleh surveyor kita ke masing-masing sampel responden yang sudah ditunjuk. Nah, data-data dari responden yang masih asli itu tadi, itulah namanya data mikro. Nah, data mikro itu di BPS kita berbayar, ya. Tadi ada berbayar dan 0 rupiah tadi ya. Nah, sebelum jadi data mikro, data yang asli di lapangan tadi kita bersihkan dulu, kita hilangkan dulu identitasnya gitu ya. Jadi kenapa kok kita hilangkan? Ya ini ada undang-undang statistik mewajibkan kami ya harus melakukan itu. Jadi data-data yang dari lapangan tadi itu kita hilangkan identitasnya supaya tidak nampak karakteristik yang langsung menuju ke sumber datanya gitu ya. Jadi yang kita hilangkan adalah nama dan alamat. Jadi untuk data-data yang lain misalnya pendapatan, PLN dan bantuan sosial itu kita buka di sana. Tapi untuk nama dan alamatnya tidak kita tampilkan. Selain konsultasi statistik nih Pak di PST, apa aja sih produk dari statistik itu yang ada di PST BPS? Produk statistik yang ada di BPS ada yang berbayar tadi, ada yang berbayar, ada yang berbayar. Saya coba lanjutkan yang dari standar pelayanan tadi ya. Tadi kan kita bahas perpustakaan, terus konsultasi, kemudian ada produk berbayar ya. Nah, kemudian ada lagi sebetulnya rekomendasi statistik. Rekomendasi statistik. Jadi, rekomendasi statistik ini adalah rekomendasi yang diberikan BPS kepada dinas dan instansi yang akan menyelenggarakan kegiatan statistiknya. Jadi ada kewajiban sebenarnya dari dinas dan instansi ketika akan menyelenggarakan kegiatan statistiknya itu berkonsultasi tentang metode dan kerangka sampelnya, metodologi lah terutama itu ke BPS dulu, dalam tanda petik mendaftarkan dulu lah, minta rekomendasi ke BPS sebagai pengampu data statistik seperti itu. Jadi dinas dan instansi itu nantinya
ketika sebelum menyelenggarakan kegiatan statistik kan merencanakan dulu kegiatannya lah. Rencana itulah yang harus ditunjukkan ke Badan Pusat Statistik BPS untuk diminta pendapatnya. Apakah rancangan kegiatan statistik ini sudah benar atau perlu atau ada saran dari BPS seperti itu. Jadi di rekomendasi itu nantinya disampaikan BPS apa yang kurang dari rancangan kegiatan statistik itu. Kemudian setelah dapat tambahan perbaikan, kemudian diberi nomor oleh BPS. Setelah diberi nomor, nanti baru boleh dilakukan kegiatan statistik itu oleh dinas, langsung dilakukan. Salah satunya tadi kan romantik ya Pak ya, benar ya? Rekomendasi statistik juga menyediakan mengenai statistik sektoral untuk kegiatan dinas. Iya. Terus apa sih Pak statistik sektoral itu sendiri gitu? Sektoral itu Sobat Data adalah statistik yang dibuat oleh dinas ya. Jadi dinas dan instansi itu membuat statistiknya sendiri. Idealnya semua dinas itu punya statistiknya gitu. Karena kalau tidak ada, kalau sebuah dinas tidak memproduksi statistik ya, ini kan jadi agak rancu gitu ya. Nanti ukuran programnya apa gitu, kegiatannya apa gitu kan ya. Jadi setiap dinas itu idealnya punya kegiatan statistik. Nah, kegiatan statistik itu dilakukan untuk membuat sebuah data. Nah, data itu yang namanya data sektoral. Jadi data sektoral itu setiap dinas masing-masing ya. Misalnya data dinas pertanian ya membuat data statistik pertanian gitu. Dinas peternakan ya membuat data statistik peternakan. Nah Sobat Data, sekarang kalian tahu kan mengenai apa itu PST dan mengenai layanan yang disediakan oleh BPS. Nah terima kasih banyak Pak Arief atas kesempatannya kali ini dan yang sudah menjelaskan dan mengenalkan mengenai PST itu kepada Sobat Data sendiri. Oke Sobat Data, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita selama beberapa menit ini. Saya Tiara pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tunggu podcast kita ke depannya. Goodbye!